Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardayani Unikeroan, NIM 219221148 dari kelas EF2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang inflasi untuk memenuhi tugas teori ekonomi makro. Inflasi adalah sebuah fenomena ekonomi yang terjadi secara natural karena adanya perubahan dari berbagai komponen pada perputaran roda ekonomi. Inflasi adalah indikator yang sangat penting untuk menjadi tolak ukur keputusan keuangan. Faktor-faktor yang menyebabkan inflasi. Yang pertama, pergeseran tingkat permintaan dan penawaran, di mana permintaan lebih besar dari apa yang ditawarkan. Yang kedua, jumlah uang yang beredar mengakibatkan kenaikan tingkat konsumen, menaikkan tingkat permintaan konsumen, mendorong penjual menaikkan harga sehingga terjadilah inflasi. Jenis-jenis inflasi berdasarkan penyebab. Yang pertama, cost push inflation atau inflasi desakan harga, terjadi karena kelangkaan barang akibat dari proses distribusi yang tidak atau terjadi bencana alam, panen gagal, dan kesulitan mendapatkan bahan baku sehingga proses produksi jadi terganggu. Yang kedua, demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan, terjadi karena adanya kelebihan permintaan secara agregat atau keseluruhan dalam sebuah negara. Terus jenis-jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, inflasi di dalam negeri. Misalnya terjadi karena permintaan masyarakat lebih besar dibanding kemampuan pasar untuk memenuhinya. Kedua, inflasi luar negeri. Misalnya timbul karena inflasi yang terjadi pada sebuah negara lain mengakibatkan barang impor meningkat, dan ketika barang impor tersebut dijadikan sebagai bahan baku industri, maka inflasi akan mempengaruhi akhir barang tersebut nantinya dan dapat menimbulkan pendapatan real masyarakat semakin berkurang, dan pelaku ekonomi tidak bisa memperkirakan kondisi ekonomi ke depannya. Untuk penanggulangan inflasi, ada dua kebijakan yang dapat dilakukan. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter terdapat dua kebijakan, yaitu kebijakan pasar terbuka dengan menjual surat Bank Indonesia sehingga uang yang dimiliki masyarakat dapat diserap oleh Bank Indonesia. Yang kedua, kebijakan disuntung dilakukan dengan cara menaikkan tingkat suku bunga di masyarakat sehingga masyarakat akan lebih tertarik menabung karena akan mendapatkan bunga lebih besar. Yang kedua, kebijakan fiskal umumnya dilakukan pemerintah untuk mengubah jumlah penerimaan dan pengeluaran negara sehingga uang yang beredar di masyarakat berkurang dengan cara mengurangi pengeluaran negara dan pajak. Terima kasih.